Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Apridio The Winning Station. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2022. Perdana Market Corner kembali hadir setiap Senin jam 10 pagi untuk belajar bersama-sama bagaimana menggunakan segala hal yang berada di era digital ini, seperti salah satunya adalah dengan melakukan penjualan melalui online. Tentu saja ini menjadi salah satu peluang kita untuk membuka usaha, bahkan lapangan usaha ya, untuk bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman yang akan bergabung dalam bisnis online. Dan guru kita sudah hadir di Instagram Tommy Arnold Fund, tentu saja bersama dengan Mas Tommy Arnold Fund, praktisi bisnis online. Kita langsung menyapa beliau yang ada di Yogyakarta. Assalamualaikum Mas Tom, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedang flu, Mbak. Oke, sama sepertinya ya, batuk dan pilek. Iya, benar banget. Iya, benar-benar. Ini adalah hadiah tahun baru. Tapi kita tetap harus berusaha untuk selalu sehat dengan melakukan upaya olahraga, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang tentu saja menambah imun kita semakin kuat. Dan Mas Tom, sepertinya sudah banyak sekali yang hadir di kelas ini, kelas online ya, melalui virtual juga kita lakukan. Jadi konvergensi media yang ada sekarang kita optimalkan, kita siaran melalui Instagram, live, kemudian juga on radio, secara langsung bisa Anda dengarkan live lewat radio 98.5 FM dan live streaming kami di apradio.id. So buat yang mau gabung silakan saja, Anda bisa menggunakan nomor WhatsApp di 0878 333 400 atau di chat langsung Instagram live apradio SMG Semarang. Ya. Mas Tom, hari ini kita akan meremind ya, untuk mengingatkan kembali bagaimana di awal tahun ini mungkin ada yang memutuskan setelah mempertimbangkan dan mengambil sebuah kebijakan bagaimana menggunakan gadget ini atau smartphone ini untuk bisa menghasilkan duit atau rupiah. Ini bagaimana memulai bisnis tanpa modal melalui digital marketing. Sebetulnya handphone saja itu sudah modal ya Mas, kalau mau dibilang sebagai modal sih ya. Jadi semuanya memang harus dengan modal. Tapi mungkin yang lebih spesifik ada yang menanyakan sih, bagaimana caranya untuk bisa memulai usaha tanpa modal. Nah, melalui digital marketing. Kalau dulu Mas Tom pernah memberikan inspirasi ya, pertama melangkah untuk mencoba di dunia bisnis digital atau digital marketing ini adalah menjadi dropshipper ya. Jadi tidak ada tanggungan untuk mencari barang yang kemudian harus ditumpuk di rumah, dan itu membutuhkan modal besar juga ya. Dan kemudian resikonya sangat kecil karena hanya menjadi jalan saja atau lewat ya. The blantik gitu ya. Iya Mas. Blantik. Iya betul banget Mbak, dropshipper itu kan, wah kalau dibilang tanpa modal ya, nah tinggal modal itu kaitannya dengan apa nih? Kalau modal itu kaitannya dengan uang ya, memang untuk menjadi seorang dropshipper itu boleh dibilang nggak pakai uang sih. Tapi kan dropshipper itu supaya bisa jualan online kan ya itu tadi butuh HP kan Mbak. Nah HP ini ketika kita nggak punya kuota misalnya bisa nebeng wifi-nya siapalah kayak gitu. Nah, kemudian ya kita tinggal lakukan saja. Nah, modal itu artinya tidak hanya uang kan, berarti modal itu bisa ilmu, bisa peralatan, bisa kemauan. Nah, kemauan itu juga modal yang kuat juga loh. Betul. Yang kadang-kadang suka dilupakan. Iya. Jadi ini yang terpenting kuncinya adalah kemauan tadi ya, karena Anda sebetulnya sudah dikasih modal sebuah handphone cerdas saat ini, karena tidak ada handphone yang sekarang jadul itu jarang lah ya, kalau itu tidak orangnya jadul banget. Nah itu sudah bisa menjadi salah satu modal Anda, tinggal kemauan. Nah untuk menjadi dropshipper ini salah satu yang diberikan dulu Mas Tom pernah bilang ini menjadi salah satu usaha aman bagi pemula
untuk bisa banget. menjual lewat online karena Anda tidak punya tanggungan produk atau memproduksi, kemudian Anda tidak punya tanggungan untuk mengumpulkan banyak produknya, Anda hanya menjualkan dan kemudian transaksi lewat Anda dan kemudian pengirim juga dari pemilik produk. Itu betul-betul kalau dilihat secara konsekuensi atau resikonya sangat kecil ya Mas ya untuk hal-hal yang bicara soal usaha ya, Iya, dropshipper. resiko sangat kecil. Dan kemudian kenyamanannya juga sebetulnya nyaman banget kan, karena kita menerima uang dulu kan. Nah, Ya, sekarang itu orang belanja online kan kirim duit dulu. Ya, kirim duit dulu ke kita, terus kita baru belanjakan. Belanjakan, nah, yang kita kirim ke pemilik barang kan adalah seharga barangnya. Nah, kita kan ya, di awal berarti sudah memiliki keuntungan berupa profit marginnya. Itu kan enak banget itu. Kita nggak mikir produksi, kita cuma ngasih tahu, aku ada punya barang ini loh, silakan beli. Enak banget, kita terima duitnya, langsung dapat cuannya, baru yang ngirim pun bukan kita gitu kan. Enak banget itu. betul Ya betul. itu Itu sadis banget sih kalau masih nggak mau. ini mungkin nanti bisa diejawantakan lagi ya bicara soal Boleh, boleh, tanpa boleh. modal gitu ya Mas ya. Ini hanya ilustrasi kalau mau bicara tanpa modal. Tadi adalah dropshipper, kalau itu digital marketing ya bisa dilakukan karena eh, bicara bisnis juga ada resiko-resiko yang harus ditanggung, makanya seminimal Pasti dong. mungkin resikonya karena memang baru memulai, salah satunya adalah menjadi dropshipper. Nah Mas, tanpa modal ini persepsi harus disamakan dulu atau mindset orang kayaknya nggak ada ya Mas, segala sesuatu yang dilakukan tanpa modal. Kemauan saja ini menjadi sudah modal penting ya. Iya, ya 4 hal yang selalu kita tampilkan sejak dulu kan Mbak. Ada waktu, ada tenaga, ada otak, ada uang, Ya. itu ya modal. Makanya uang tuh selalu saya berikan ke poin terakhir gitu kan. Yang pertama adalah waktu dan tenaga dulu. Itu sudah, kalau misalnya kita jadi dropshipper pun itu udah akan menjadi sebuah modal yang luar biasa gitu kan. Ya nggak jadi dropshipper juga waktu, tenaga, otak, dan uang itu kan menjadi modal yang bagus gitu. Ya kita sampingkan dulu uangnya nih, misalnya uangnya belum ada gitu kan. Ya sudah, berarti waktu, tenaga, otak. Kira-kira apa sih kok bisa seperti itu? Nah, kita punya kemampuan apa nih yang bisa kita sumbangkan atau kita jual? Oh, saya bisa ini, bersih-bersih tandon air. Loh, itu kan tenaga kita sudah di ini nih, sudah dimanfaatkan. Jadi kemampuan kita pun bisa dijual. Itu kan sebenarnya tanpa modal. Ya, modalnya ada diri kita sendiri berarti kan. Waktu, Ya. tenaga, dan otak kita dijual bisa jadi modal. Modal pun bisa dijual berarti kayak. Nah, gitu. Berarti emang mindset itu perlu ditata dengan baik sih untuk segala hal ya, Mbak ya. Iya, iya. Saya dapat sebuah pertanyaan ini kemudian dirapatkan oleh teman-teman redaksi dan memunculkan ini, sebetulnya ini kan mengulang kembali ya bagaimana kita memulai, dan pas banget karena di awal tahun 2022. Malam minggu ya kalau nggak salah itu saya massage ya, ada orang yang datang karena pegel semua setahun Mas, saya nggak pijet ya Mas ya. Kemudian akhirnya pijet juga ya. Nah ternyata kita ngobrolin soal massage di Gojek. Dulu ada Gojek massage kalau nggak Oh salah. iya, betul. Saya nanya-nanya sih, dari mana Mbak belajarnya? Karena dia menawarkan ada tiga produk yang dia punya. Ini jasa juga punya produk ya Mas. Ada pijat kerik, pijat kerok gitu, pijat saja karena mungkin capek ya. Kemudian ada pijat ini apa ya? Pijat Refleksi. satunya bukan Mas, bukan totok. refleksi. Pijat pakai totok. totok. Ya. Saya pilih yang totok ya, karena memang kan cewek gitu kan, ya pijat totok aja Mbak, gitu kan. Nah saya nanya, dari mana Mbak belajar ini, atau ada keturunan memang ya dari ibu dan lain sebagainya. Ternyata dia dulu ikut itu, Gojek Massage, yang kemudian dikasih pengetahuan. Itu kan dia nggak sama sekali nggak ngerti bagaimana memijat waktu itu ya.
Kemudian ada Heeh. pelatihan itu dan 3 hal itu dia kuasai. Akhirnya kayaknya pandemi 6 bulan aja itu cuman berjalan. Dulu kan ada GoClean dan lain-lain ya. Itu Mm-mm. kemudian aplikasi itu ternyata sudah nggak ada. Nah dia pintar Betul. waktu itu ketika di massage Gojek itu dia punya pelanggan yang udah cocok. Mm-mm. Akhirnya dia getok tular ya dengan Mbak Mia namanya. Mbak Mia Mm-mm. kemudian tidak banyak ya karena belum lama waktu itu pelanggannya Mm-mm. dan sempat Mm-mm. dia juga panik karena tidak ada penghasilan. Nah sekarang dia Mm. masukin di Facebooknya. Nah, dia sudah mulai Nah. pintar, dia mulai di Facebooknya Mm-mm. dan mulai banyak termasuk saya juga karena ada tetangga yang sudah, jadi itu getok tular itu kuat banget. Sekali datang 100.000 misalnya ya, itu dia Mm-mm. untuk sehari itu bisa sampai 4 sampai 5 atau kalau lagi rame itu sampai 7. Saya sampai tanya, Mbak Wah, kalau kalau Anda capek siapa yang mijit gitu ya? Kan kasihan juga. Jadi saya pertanyaan sampai yang tanya bagus sih. begitu. Iya kan butuh tenaga loh. Terus dia cuman Betul, bilang betul. enggak Bu, saya cuman minum jamu sama ada obat racian sih yang memang sudah cocok. Karena saya kalau Hmm. dipijit saya suka jarem, dia bilang gitu. Nah ini Heeh. eh, saya pikir bagus ya. Gojek sih waktu itu bagus. Kenapa ditutup? Karena pandemi memang tidak boleh bersentuhan dengan orang. Akhirnya Betul. dia kan punya keahlian itu, Mas. Ini coba bayangin, Mm-mm. kalau sampai saja 5 lah, nggak usah 7 ya. 500.000 Mm-mm. sehari loh, Mas, itu. Modal dia misalnya hanya untuk minyak pijit, kemudian hand body atau baby oil ya untuk kotok gitu Heeh, ya. heeh. Itu nah, ya sudah ada penghasilan baru yang dia pakai Kak. Dan ternyata banyak loh yang ditolak-tolak karena terlalu beresiko kalau dia harus mijit sekian orang banyak ya tanpa Oh kualitas iya, yang pasti. bagus. Mm-mm. Betul. Saya pikir ini modal yang dia mau karena dia sudah punya keahlian itu, kemudian Facebook yang dia punya, yang tadinya dia hanya untuk cacat biasa, akhirnya untuk jualan juga. Nah, Itu betul. terinspirasi juga saya lihat, oh iya ya, jadi tanpa modal sebetulnya itu. Waktu itu dia daftar di Gojek kan. Ya ini Mm-mm. ilustrasi aja lah kalau kita masih tanya mau usaha tanpa modal itu kudu bagaimana gitu ya. Kebangetan sih sebetulnya. Nah ini mungkin itu ya Mas salah satu pengalaman yang bisa saya share ke teman-teman sehingga peluang itu Mm-mm. selalu ada. Tinggal bagaimana kemauan tadi yang Mas Tom bilang menjadi salah satu modal besar. Kita punya waktu, kita punya tenaga, dan kita punya Ya, otak. Bagaimana memanage itu. betul, betul. Yes. Tadi yang saya tertarik itu Mbak, yang sangat menyentuh ya. Jadi si Mbak tadi itu apa namanya merasa bahwa dia bukan merasa dia merasa panik karena nggak punya penghasilan kan. Mm, Nah itu mm. adalah sebuah trigger, sebuah motivasi yang besar sekali kan sepertinya. Ya, Ternyata aku bisa melihat peluang nih. Akhirnya karena dia merasa bahwa kepepet gitu kan. Terus mm, kemudian dia sudah mengikuti pelatihan pijat tadi, akhirnya dia mm, mendapatkan apa? Peluang kan jadinya. Wah, aku ya, manfaatin aja. Mumpung yang dari Gojek itu sudah nggak aktif kan, saya kan nggak aktif juga benar-benar. nih. Akhirnya Ya, orang-orang, wah, ketika ngecek di Gojeknya, oh kok nggak aktif? Tapi ternyata sudah ada jawaban, yaitu di Mbak tadi kan. mm, Akhirnya mm, malah mm. laris dianya. Nah itu loh, ya Betul-betul. modal itu ya ada di situ sebetulnya. Iya. Dan saya kira tidak semua orang yang seangkatan dengan dia belajar di Gojek mengoptimalkan itu mungkin ya Mas ya. Betul, ya karena memang banyak sekali ya mohon maaf kita tuh pengennya instan gitu kan. Hmm, Aku pengen cepet nah ketika kebanyakan kalau sudah berpikir aku pengen cepet dapat duit gitu kan, kemudian ketika mempraktekannya kok susah ya. Nah selalu pasti mm, gitu tuh, ternyata ribet ya, akhirnya menyerah di awal-awal sudah menyerah, kemudian nyoba iya. lagi lainnya, kok sama juga ya, susah ya, kok nggak laku-laku ya, akhirnya dia Mm, cuman mm, berkutat di situ aja terus, ya gimana bisa, sementara kita lihat tadi dari Mbak Mbak Mia tadi ya, Mbak itu Mia. kan hebat banget loh ya, tadinya tidak punya kemampuan pijat tapi karena ada motivasi dengan saya panik nih,
Kita harus punya Mhm, penghasilan. Ya samalah kayak waktu saya di PHK mhm. dulu. Aduh, saya udah Iya gak iya iya. gajian nih gimana gitu kan. Itu sebenarnya sama kan. Proses motivasi di sana itu kan gede banget. Jadi Mhm mhm. yang memotivasi kita tuh sebetulnya bukan motivator, tapi keadaan. Nah, keadaan ini harus Iya iya. dimanfaatkan, harus dijadiin semua peluang supaya kita mendapatkan sesuatu. Gitu. Mhm mhm. Latar belakang apapun yang pasti bahwa kita memang butuh ya untuk kehidupan itu ya Mas, dengan, Wah, betul, penghasilan. betul, betul sekali. Mhm mhm. Ya, Kuncinya itu Mbak. sebenarnya. Ya jadi, begitu saya dapat informasi dari teman-teman redaksi saya, nah itu saya coba jahit ya, oh ini sebetulnya tanpa modal dia lakukan itu, tapi dia tadi punya tenaga, kemudian dia Ya, punya betul. mimpi ya, karena dia punya anak Mm-mm. 2 cewek-cewek, single parents, Nah, ada pokoknya ada yang membuat dia harus melakukan itu. Nah, ya, tapi betul. sebelum kita difefet atau dipaksa oleh sesuatu keadaan, akan lebih enak kan kalau kita melonggar ya. Jadi mencoba untuk mengeraskan diri sebelum dikeraskan oleh situasi ya. Itu akan lebih enak saya pikir. Betul, betul Mm-mm. banget, Mbak. Oke, ini sudah ada yang bertanya nih. Dari Wulan, Iya. selamat pagi Apridio, selamat tahun baru, sukses selalu, terima kasih. Saya senang program ini masih selalu ada. Walaupun saya sekarang sudah sibuk Alhamdulillah. kembali kuliah, tapi saya masih banyak menggunakan online untuk perkuliahan. Dan saya masih punya usaha untuk tetap berjalan. Yang jadi pertanyaan adalah, Pak Tommy dan juga Bu Santi, bagaimana dengan jasa yang sekarang juga masih banyak persaingannya? Kalau saya produk hanya jadi dropshipper saja. Tapi saya pengen juga menjadi apa nih? Oh, seorang penulis yang profesional sehingga saya bisa banyak klien juga untuk bisa membuatkan narasi-narasi di bisnis online-nya dan juga tulisan-tulisan lain. Terima kasih. Wulan ini Hmm, seorang penulis. mm-mm. Nah, justru itu adalah sebuah keunggulan yang luar biasa yang sekarang banyak dicari oleh teman-teman yang sedang mulai, bahkan yang Hmm, sudah mulai gitu kan. Jadi mereka itu sekarang mencari para konten-konten kreator untuk membantu usaha-usaha mereka. Ya, kita tahulah bahwa teman-teman yang sudah mulai berjualan atau berusaha di bidang online ini yang membutuhkan itu gitu, dan mereka tidak mau susah-susah gitu kan. Ini ya, juga repot juga sih kalau kita nggak mau susah tapi pengennya apa sukses. namanya dibantu gitu, pengennya sukses instan gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa dah. Itu justru akan menghadirkan apa peluang-peluang buat kita gitu kan. Ya Hmm, silakan. Contohnya saya mendapatkan peluang untuk mengajarkan bagaimana caranya gitu. Nah, buat Mbak Ulan yang bisa membantu dengan membuat narasi penjualan misalnya kayak gitu, hmm, hmm, ya hmm. silakan. Itu bagus banget dan jangan khawatir akan ada persaingan ya, karena itu pasti akan ada di bidang apapun. Ada contoh nih, Mbak Ulan pasti tahu dong, ada toko yang jualannya khusus jarum-jarum gitu kan. Ada jarum Hmm, jahit, jarum pentul dan sebagainya. Yang jualan jarum itu kan nggak cuma satu toko, pasti banyak toko. ya, Yang jualan topi nggak cuma satu topi, pasti ada lagi. Ya, pasti semua di bidang apapun akan banyak sekali orang yang berjualan bidang yang sama gitu. Nggak ada ya. masalah. Justru kehebatan-kehebatan mereka kita pelajari, kita ATM itu justrunya. Jadi Hmm, ini, nah kembali lagi, ini akan menjadi modal kita. Wih, ternyata aku bisa belajar hal yang baru nih. Ternyata oh gini hmm. caranya untuk menawarkan jasa penulisan narasi penjualan gitu. Oh caranya seperti ini. Oh konteksnya kayak gini. Udah diambil aja supaya apa? Kita menjadi lebih strong dibandingkan mereka. Karena mereka kan sudah merasa biasanya nih, yang sudah Ya, gede-gede, yang sudah biasa laris tuh merasa nyaman, sudah zona nyaman gitu. Nah, sementara kita mau apa namanya sedang berjuang di awal, justru kita mendapatkan hal-hal baru nih. Oh, ternyata ini aku catatin semua, jadikan itu ciri khasnya kita, jadikan itu keunggulannya kita. Itu malah mantap banget, oke. Mbak Wulan. Iya. Ini semua orang sekarang lagi susah ya Mas, bagaimana menulis konten Betul, yang betul banget. betul-betul langsung tes gitu ya. Tetapi Mm-mm, mm-mm. banyak. Nah, ini Mbak Wulan bisa tuh menawarkan dengan apalagi kalau penulis, berarti ini menawarkan lewat sosial medianya, lewat tulisan juga ya yang cukup menarik. Oh, ini menarik juga ya Iya, ternyata betul. konten-kontennya sangat sangat
pas untuk dibutuhkan, setajam jarum menusuk sasaran pada konsumennya. Baik, ini saya sudah skor lagi, ada pertanyaan, ada Asnawi sekarang. Pak Tom, boleh nanya Pak Tom, tren bisnis Boleh. marketing untuk 2022 apa? Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah untuk bisnis fashion dan kuliner masih cukup prospek untuk tahun 2022 ini? Asnawi. Ya, kalau fashion itu tentunya pasti lah. Fashion itu tidak akan lekang oleh waktu ya. Karena pergeseran tren itu kan luar biasa sekarang, cepat banget kan Mbak. Pergeseran tren untuk fashion itu cepat banget, dan orang-orang tuh pengen sesuatu yang lebih sederhana, lebih nyaman, apalagi ya karena WFH kan orang tidak harus dengan uniform yang sangat formal gitu kan ya, semuanya pakai batik, tapi batik yang keren, kece dan sebagainya, baik yang cowok baik yang cewek gitu kan. Nah akhirnya fashion ya akan terus ada terus dan dibutuhkan seperti itu. Kemudian skincare atau perawatan itu juga masih sangat dibutuhkan, dan ini sekarang malah meningkatnya gila-gilaan sih, gila-gilaan. Jadi banyak teman-teman yang punya pabrik untuk memproduksi itu atau maklun itu sekarang lagi mantap mereka itu. Jadi artinya banyak sekali teman-teman yang memproduksi produksi baru di mereka semua, dan akhirnya selama 2 tahun pandemi ini tuh teman-teman yang memiliki pabrik-pabrik itu tuh sudah nggak ada jatuhnya, malah kalau kita lihat ya, itu teman-teman yang punya pabriknya. Tapi teman-teman yang akhirnya sudah memproduksi dan jualan skincare-nya pun sekarang juga naik signifikan lah seperti itu, karena ya tetap akan ada pasarnya gitu. Nah tinggal nanti memang bagaimana kita cara menjualnya. Kemudian makanan dan minuman, nah kuliner lah kayak gitu, apalagi itu. Nah, kita lihat nih di akhir tahun selama ini. Selama masih ada orang yang hidup kan butuh makan ya Mas ya. Jadi itu ya. Itu udah nggak bisa ditolak lah. Ya, baju yang benar-benar dipakai gitu kan. Kemudian kuliner yang benar-benar masuk gitu. Ya sudah, silakan dilakukan gitu. Nah, tinggal memang ya kembali lagi kita jangan malas untuk riset dulu sih, supaya kita tahu, supaya pas banget, tepat sasaran. Saya bisa lakukan dan saya bisa nembus itu dengan sebuah ciri khas tertentu. Ya, misalnya semua sudah tahu banyak sekali yang jualan bakso misalnya. Nah, kira-kira bakso apa sih? Baksonya ternyata susah dimodifikasi untuk sesuatu yang baik. Berarti mungkin brandnya, mungkin kemasannya, atau apapun itu. Nah, itu harus butuh riset memang. Iya. Jadi tadi yang sudah disebutkan Asnawi itu semuanya masih cukup prospek ya. Tinggal bagaimana Anda melihat. Prospek banget. Tadi kalau Mas Tom bilang soal makanan di bakso, topping-toppingnya atau modifikasi seperti apa yang lebih kreatif. Berarti tren yang ditanyakan mungkin di 3 hal ini juga ya Mas ya, masih cukup bagus ya. Iya nyatanya. Dan sekarang di luar itu misalnya jasa nih, tadi kan ya produk itu kan barang dan jasa. Nah kalau jasa sekarang konten kreator itu luar biasa. Konten kreator itu banyak dicari orang untuk membantu teman-teman yang ya tadi kayak Mbak Wulan untuk mendapatkan bahwa dia adalah penulis untuk membantu narasi penjualan. Itu sebuah peluang yang bagus banget. Nah tinggal bagaimana kita mengemas dan memberitahukan ke orang-orang. Jadi konten kreator sekarang cepet banget kayaknya sih. Benar-benar. Soalnya susah juga ya kita ya mengambil angle, kadang-kadang ya Mas, mengambil angle apa yang kita produk ini untuk kita munculkan. Nah itu Mbak Wulan ini prospek bagus. Begitu Mas Asnawi, pokoknya bicara soal digital marketing ini ada konten kreator itu lagi dicari nih, lagi diburu. Kalau Anda mendalami itu mungkin menjadi salah satu bisnis yang cukup seksi juga dari sisi jasa ya. Tadi kalau produk ada fashion, kemudian ada skincare, ada makanan. Silakan Mas Asnawi bisa berselancar di mana yang paling Anda banget gitu. Kalau saya mungkin makanan, tapi saya nggak bisa masak. Saya bisa makan sih. Nah, suka makan, doyan makan, makanya gendut. Baik, kita akan menyapa dulu sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung. Ada Apminia, Pak Hadi _Prayitno 13, selamat datang juga. Ada Taekwondo Ugris, and then juga Tape Ketan Bu Iis. Nah ini tape ketannya semakin manis ya Bu Iis ya. Laris.
Ada Diana Ayu _hub, kemudian juga ada Irwan.subagyo. Halo juga selamat pagi untuk mypikanto.id. Halo juga untuk Nengsi 5285. Ada Rizal Big Joy. Ini Nurus Valian juga selamat pagi. Ada Yova Oh, Yes. Aduh, banyak sekali ini fansnya Mas Tom. Ada Ganesha C. Droponik. Selamat bergabung. Yes, let's kembali lagi ke WhatsApp yang sudah masuk. Ada Kiki. Selamat pagi, Apridio. Selamat pagi, Pak Tommy dan juga Mbak Santi. Sukses selalu dan selamat tahun baru. Pertanyaan saya simpel aja sih. Untuk memulai bisnis itu kan yang pasti ada di kemauan. Kemudian bagaimana untuk mempertahankan kemauan itu dan semangat itu untuk tetap sustain, Mas? Biasanya kalau ketemu dengan hal-hal yang membuat kita down, itu susah banget bangkitnya. Oke, masih bicara soal mental memang ya Mas ya. Susah emang untuk iya, bicara iya, soal iya. ini. Nah, memang kalau Makasih. kita bicara mental ya Mbak Kiki ya, mental block kita Mm-mm. tuh selalu dibangun awal dulu sih. Karena kita banyak kecemasan, kita terlalu banyak kekhawatiran, padahal apa yang kita takutkan itu sebetulnya tidak akan pernah terjadi karena kita juga Mm-mm. bukan peramal kan gitu kan. Ya sudah, yang penting adalah ketika kita bisa dan kemauan kita itu ternyata menghasilkan sesuatu yang baik ya. Ternyata aku untuk mendapatkan 10 juta tuh gampang banget ya. Nah, Ya. dengan seperti itu tuh nggak mungkin down harusnya sih. Karena ternyata aku bisa kok di tengah-tengah mungkin ada masalah, di tengah-tengah ada kendala seperti itu kan. Ternyata aku masih Mm-mm. bisa menghasilkan 10 juta setiap bulan. Atau mungkin makan 10 juta setiap minggu misalnya kayak gitu. Oh. Ya berarti itu tidak akan membuat semua kendala itu menjadi sesuatu yang besar. Nah, Mhm. intinya ya seperti yang kita bahas dulu Mbak, jangan fokus sama masalah. Karena apa yang Mm-mm. kita fokuskan akan menjadi besar. Nah, fokuslah pada perjuangan, ada ikhtiar kita itu aja supaya ikhtiar kita Mm-mm. membesar Mm-mm. terus. Walaupun ada kendala, walaupun lagi ada masalah, tetap akan terus mendapatkan sesuatu yang ingin kita capai. Nah, gitu saja. Karena nggak Mm-mm. mungkin dong kita mendapatkan sesuatu yang menarik kok kita, ya kok down ya malah gitu kan aneh. Saya pengen mendapatkan 20 juta sebulan. Ketika sudah dapat dengan sebuah pertolongan dari yang di atas Mm-mm. gitu kan, kok malah down itu kan nggak masuk akal seperti itu. Kecuali memang kitanya sendiri yang jadi pemalas gitu kan. Itu aja Oke. sih. Jadi Jadi masalahnya bukan pada pada apa namanya orang lain, tapi pada diri kita sendiri ternyata kan gitu. benar benar benar. Jadi Kiki mulai dirubah ya. Jangan fokus pada masalah dan jangan fokus pada down-nya, fokusnya pada pencapaian yang ingin kamu tuju. Nah, itu. Jadi Mm-mm. orang itu kayaknya sakitnya nggak terasa ya Mas kalau kita lihat, wah, aku akan dapat itu soalnya gitu ya. Jadi sakitnya itu akan hilang Iya, deh. iya. Mm-mm. Jadi sayang Oke, banget baik. sih kalau sampai seperti itu kan. Mm-mm. Ayo, ini tahun baru ya. Jadi Ya. segala kemungkinan yang ada dalam diri itu sebaiknya direfleksi kembali. Apa sih yang kita ingin dalam pencapaian hidup ini? Itu kan pasti ada ya. Dan salah Mm-mm. satunya Betul. banyak contoh-contoh yang mungkin contoh orang sukses, tapi kita juga ngelihat behind the suksesnya itu seperti apa. Oke Kiki, Ya, ya. semangat ya. Kalau butuh didampingin ada kita sama Mas Tom. Tenang, tenang aja. Boleh, boleh. Ada Halyo, selamat bergabung juga. Nah, Mas Tom, sebagai salah satu keyword kita ya di awal pekan tahun 2022 ini, karena memang pertanyaannya bagaimana memulai bisnis tanpa modal melalui digital marketing. Tadi 4 hal yang sudah dibahas oleh Mas Tom adalah dalam kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya otak, dan kita uang diletakkan Wah. pada posisi yang terakhir. Oke, apa Mm-mm. Mas yang harus yang harus ditekankan dalam diri kita untuk bisa memulai usaha itu dan usahanya bisa jangka panjang di era yang sudah digital ini bisa kita optimalkan. Oke, yang pertama ketika kita ingin usaha jangka panjang, tentunya itu tidak akan ada hal-hal yang instan gitu kan. Mm-mm. Semua deh, kita lihat apapun itu usahanya, ketika dia berharap instan, maka dia tidak akan jangka panjang. Ya instan bener, dia dapat duit Oke, banyaknya ya instan, tapi ya tidak akan usaha tersebut apapun itu yang menjadi jangka panjang gitu. Karena pengennya instan ya akan terjadi instan juga, tapi nggak bisa jangka panjang. Sehingga ketika usaha nanti kita pengen akhirnya harus
kita pengen tuh siapa kan pengen punya perusahaan yang besar. Nah, tentunya itu kan ada stepnya kan. Dan tidak mungkin instan loh. Semua perusahaan besar di Indonesia ini, bukan di Indonesia lah, di dunia ini, apakah ada yang instan? Nah, kalau ada yang instan tuh luar biasa tuh kalau ada yang seperti itu. Ya kan, tapi kan ternyata tidak ada. Nah, itu perlu dipelajari dulu. Nah, kemudian memang belajar terhadap ilmu-ilmu yang nanti akan berkaitan sama semua usaha kita, apapun itu, cara jualannya, keuangannya, SDM-nya, dan seterusnya, kita harus mau belajar. Tentunya ya kembali ke step by step, sehingga semuanya akan jangka panjang dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sih. Oke. Baik, terima kasih Mas Tom, terima kasih buat Ulan, kemudian Asnawi juga Kiki yang tadi sudah melakukan menanyakan ya dalam momen ini. Mudah-mudahan sudah mendapatkan satu insight dan insya Allah terus bisa sukses di tahun ini dan tahun-tahun mendatang tentu saja. Thank you Mas. Minggu depan kita akan kembali ketemu dengan tema yang lebih asyik lagi tentu saja. Dan mungkin kapan-kapan kita undang ya, ada konten kreator untuk kita ajak sharing ya. Boleh. Jadi kunci-kunci apa seperti itu sehingga teman-teman akan dapat banyak masukan. Thank you Mas Tom, sukses selalu, salam untuk keluarga, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.